Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna sa'aka huwal abtar. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam iyyakum wal hasad fa innal hasada ta'kulun naral khatar. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa Magna TV yang berbahagia, kita berjumpa dalam program Bingkisan Cahaya Ilahi. Kita akan membahas pertemuan ini tentang takwa yang tersirat dalam peristiwa kurban atau kita mengenalnya dengan Hari Raya Idul Adha. Para pemirsa Magna TV yang berbahagia, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 37. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallaha luhumaha wala dima'uha walakin yanalullahu taqwa minkum. Sekali-kali Allah tidak menerima daging atau darah dari hewan kurban yang kalian sembelih. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya semata-mata menerima daripada ketakwaan terhadap peristiwa kurban tersebut. Hadirin Magna TV yang berbahagia, kita mengenal bahwa tradisi kurban yang kita laksanakan setiap hari raya Idul Adha ini diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui tradisi kakek kita, yaitu Nabi Ibrahim Alaihissalatu Wassalam, yang menyimak tentang peristiwa antara kedua orang putra dari Nabi Adam, yaitu Qabil dan Habil. Ketika Qabil dan Habil berselisih untuk mendapatkan seorang anak perempuan yang cantik jelita, maka ayahnya daripada Qabil dan Qabil, yaitu Nabi Adam alaihissalatu wassalam, memerintahkan kepada kedua anaknya tersebut untuk saling memberikan kurban. Qabil dia mengurbankan padi-padian, biji-bijian dan sayur mayur, sedangkan Habil mengorbankan hewan domba yang subur, yang bagus, yang istimewa, berbeda dengan Qabil yang memberikan biji-bijian, sayur-sayuran dengan kualitas yang rendah. Alhasil, kurban yang dipersembahkan oleh Habil lah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kurban yang diberikan oleh Habil merupakan kurban yang betul-betul teristimewa. Bukan hanya istimewa dari segi fisik, tapi betul-betul berlandaskan atas ketulusan dan keikhlasan. Para hadirin Magna TV yang berbahagia, kurban yang kita laksanakan pada setiap hari raya Idul Adha merupakan wujud ketakwaan kita kepada Allah sehingga terimplementasi dalam bentuk syukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tainakal kautsar, sungguh kami telah memberikan kepada kalian nikmat yang begitu besar. Dari nikmat yang begitu besar, maka kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mensyukuri nikmat tersebut dalam wujud kita menyembelih hewan kurban. Apa yang terdapat dalam peristiwa penyembelihan hewan kurban? Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan makna yang begitu besar dari satu peristiwa penyembelihan hewan kurban. Apa pesan yang ingin Allah sampaikan? Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mengajarkan kepada setiap hambanya untuk mengendalikan sifat-sifat kehewanan dalam jiwanya. Karena manusia memiliki berbagai macam sifat-sifat kehewanan dalam dirinya, seperti peristiwa yang terjadi yang tadi sudah kita simak, peristiwa Habil dan Qabil. Mengapa seorang kakak bisa dengan teganya membunuh adiknya hanya karena merebutkan satu orang wanita? Ini disebabkan asal muasal daripada sifat iri dan dengki yang ada dalam jiwa manusia. Dalam peristiwa kurban, Allah mengajarkan kepada kita untuk mengendalikan sifat kehewanan dalam jiwa kita, bukan untuk membunuh, karena sifat-sifat biologis tersebut merupakan sifat fitrah yang dimiliki oleh manusia. Kita kendalikan sifat-sifat kehewanan itu. Di antara sifat kehewanan yang ada dalam diri manusia adalah sifat iri dan dengki. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, agar kita senantiasa berlindung kepada Allah daripada sifat-sifat kehewanan berupa iri dan dengki. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ayat yang terakhir diucapkan wa min syarri hasidin idza hasad. Kita berlindung kepada Allah dari berbagai macam kejahatan-kejahatan makhluk, di antaranya adalah sifat hasud, yang apabila sifat hasud itu dilancarkan, dijatakan, sehingga sifat hasud itu menimbulkan keburukan dan malapetaka. Para hadirin Magna TV yang berbahagia, oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti kepada kita agar kita menjauhi sifat hasud tersebut, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam Sahih Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iyyakum wal hasadu, fa innal hasada ta'kulun narul khatab." Jauhkan daripada kamu sifat hasud, karena sifat hasud itu akan memakan kebaikan yang kamu lakukan seperti api memakan kayu bakar. Para pemirsa Magna TV yang berbahagia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iyyakum wal hasadu, fa innal hasada ta'kulun narul khatab." Jauhkan oleh kalian sifat hasud, karena sesungguhnya sifat hasud akan memakan kebaikan kalian seperti api memakan kayu bakar. Pada satu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
sedang berkumpul bersama para sahabat di sebuah masjid di Madinah. Ketika itu akan dilaksanakan sholat zuhur berjamaah. Sebelum azan tiba, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di hadapan para sahabat dan berkata, "Wahai sahabat-sahabatku, nanti akan datang seorang pemuda dari Ansor yang akan masuk lewat pintu sana. Dia dijamin oleh Allah sebagai penghuni surga tanpa hisab." Tentunya para sahabat penasaran, pemuda model manakah yang sudah dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk surga tanpa hisab. Tak lama kemudian, ketika azan zuhur dikumandangkan, datanglah seorang pemuda dari pintu yang ditunjuk oleh Rasulullah. Maka semua para sahabat matanya terbelalak ke arah pintu yang ditunjuk oleh Rasul. Kemudian keesokan harinya, ketika para sahabat terbiasa berkumpul bersama dengan Rasulullah untuk melaksanakan sholat zuhur, lagi-lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri dan berkata kepada para sahabat, "Nanti ada seorang pemuda dari golongan Ansor yang akan masuk lewat pintu yang ditunjuk oleh Rasul. Dia adalah seorang pemuda yang dijamin masuk surga oleh Allah tanpa hisab." Begitu pula keesokan harinya, untuk ketiga kalinya, ketika para sahabat berkumpul, lagi-lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di hadapan para sahabat dan berkata, "Nanti akan kalian saksikan seorang pemuda dari golongan Ansor yang akan masuk lewat pintu yang ditunjuk oleh Rasul. Dia adalah seorang pemuda yang dijamin oleh Allah masuk surga tanpa hisab." Tentunya seorang sahabat yang bernama Amr bin As, dia sangat penasaran mengapa pemuda ini dijamin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui hadisnya bahwa Allah akan memasukkan pemuda ini ke dalam surga tanpa hisab. Tak lama setelah melaksanakan sholat zuhur berjamaah, seorang sahabat ini mengikuti seorang sahabat dari golongan Ansor yang sudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kabari dia akan masuk surga tanpa hisab. Sehingga sahabat Amr bin As ini, dia menginap di rumah seorang sahabat ini karena penasaran amalan apa yang dia miliki, sehingga dia mendapatkan jaminan dari Rasulullah sebagai seorang penghuni surga tanpa hisab. Sudah 3 hari, bahkan 1 minggu lamanya, sahabat ini tidak menemukan satu amalan yang istimewa dari seorang sahabat ini. Kemudian seorang sahabat Amr bin As ini bertanya kepada seorang sahabat Ansor itu, "Wahai saudaraku, aku telah lama tinggal di rumahmu. Sebenarnya aku ingin menyelidiki amalan apa yang menyebabkan kamu dijamin oleh Allah untuk masuk ke dalam surga tanpa hisab. Aku lihat amalan sholatmu biasa saja. Aku lihat amalan puasamu biasa saja. Tahajudmu pun biasa saja. Tapi mengapa engkau menjadi istimewa di mata Allah dan di mata Rasulullah?" Kemudian sahabat Ansor itu berkata, "Betul, sahabat Amr. Aku sholat seperti engkau sholat. Aku berpuasa seperti engkau berpuasa. Aku tahajud seperti engkau tahajud. Tidak ada yang istimewa bagiku. Tapi aku mendengar Rasulullah memujiku, bahkan Allah memberikan jaminan kepadaku, aku akan masuk surga tanpa hisab. Karena hanya satu amalan saja yang aku amalkan dari Rasul. Aku pernah mendengar Rasul berkata, 'Iyyakum wal hasad, fa innal hasada ta'kulun narul khataba.' Wahai sahabat, jauhkan dari kamu penyakit hasud, karena penyakit hasud itu akan memakan, akan memusnahkan, akan melulantahkan berbagai macam amalan-amalan kebaikan yang kamu lakukan. Aku amalkan hanya satu. Aku kendalikan sifat-sifat kehewananku, aku kendalikan sifat-sifat nafsu kedengkianku, sehingga aku terbebas dari apapun yang menyebabkan hatiku sakit. Mendengar sahabatku mendapatkan nikmat, aku bergembira. Mendengar sahabatku mendapatkan malapetaka, aku doakan
agar mereka menjadi orang-orang yang terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa Magna TV yang berbahagia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang memang betul-betul Allah tunjuk untuk suri tauladan kita. Banyak sekali kisah-kisah Rasulullah dalam hal mengendalikan hawa nafsu kita, sehingga ketika hawa nafsu kita kendalikan, sifat-sifat kehewanan kita kendalikan, akan muncullah sebuah mutiara ketakwaan, yang mana mutiara ketakwaan itu akan menyinari diri kita dan menjadikan harum semerbak, sehingga nilai-nilai ketakwaan pada diri kita itu bisa dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Khairun nas anfahum binnas, orang yang paling baik di mata Allah, orang yang paling istimewa di hadapan Allah, orang yang paling purna dalam penilaian Allah. Bukan mereka yang banyak harta, bukan mereka yang cantik atau ganteng rupanya, bukan mereka yang memiliki jabatan yang tinggi, tapi anfa'uhum binnas, mereka yang betul-betul memberikan manfaat yang begitu banyak bagi manusia lain. Hadirin Magna TV yang berbahagia, nilai-nilai ketakwaan merupakan hal yang paling teristimewa dan hanya itu yang Allah lihat. Fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah kalian, karena tidak ada bekal yang Allah terima kecuali ketika kalian menghadap Allah dengan berbekal ketakwaan. Oleh karena itu, dalam program bingkisan Cahaya Ilahi ini, kita semua bisa memaknai apa yang dimaksud dengan ketakwaan dalam peristiwa Idul Kurban ini. Yang pertama, yang bisa kita ambil daripada makna itu, kita harus mengendalikan nafsu kita, terutama nafsu yang bersifat kehewanan, karena itu merupakan biang keladi dari setiap malapetaka dan menyebabkan kita manusia yang bermental hewan ini menjadi hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu manusia, tapi mereka manusia yang berbentuk binatang, bal hum adall, bahkan mereka lebih hina daripada binatang. Para pemirsa Magna TV yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan yang baik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah terdapat suri tauladan yang baik. Ketakwaan yang kita tiru dari Rasulullah, rasa syukur yang harus kita teladani pada figur Rasulullah, merupakan satu-satunya figur yang harus memang tidak salah kita ikuti. Pemirsa Magna TV yang berbahagia, satu peristiwa yang menimpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan melaksanakan sholat ke masjid. Ada seorang Yahudi yang senantiasa mengganggu perjalanan Rasul ketika akan berangkat ke masjid. Bahkan tidak segan-segan seorang Yahudi itu melempari Rasulullah dengan kotoran unta, bahkan melempari Rasulullah dengan bebatuan, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai celaka dan berdarah. Pemirsa Magna TV yang berbahagia, peristiwa itu terus menerus terulang
ketika Rasulullah akan berangkat ke masjid. Satu waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati seorang tetangga itu tidak lagi melempari Rasul, dan Rasul aneh, mengapa sahabat ini yang biasanya setiap hari melempari Rasul kemudian tidak ada? Setelah diteliti, sahabat tersebut sedang menderita sakit. Kemudian Rasul menjenguk seorang Yahudi tersebut sambil membawa beberapa butir kurma. Ketika Rasul menyaksikan seorang Yahudi yang senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan zalim kepada Rasul, tergeletak, terbujur, tidak berdaya karena penyakit yang menular. Rasul berkata kepada Yahudi tersebut, "Wahai Yahudi, saya merindukan setiap hari apa yang kau lakukan, tapi beberapa hari ini tidak aku dapati apa yang kau lakukan kepada aku." Sambil tersipu malu, seorang Yahudi itu berkata kepada Rasul, "Ya Muhammad, aku setiap hari menzolimimu. Aku setiap hari melempari kamu dengan kotoran unta, bahkan melempari kamu dengan bebatuan. Tapi mengapa hari ini engkau bersedia untuk menengoki aku ketika aku sakit, sedangkan sahabat-sahabat yang lain tidak peduli kepada aku?" Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan menjawab, "Setiap manusia adalah bersaudara. Oleh karena itu aku tidak melihat apa yang kau lakukan kepada aku, tapi yang aku lihat adalah bahwa engkau adalah makhluk Allah." Serta merta seorang Yahudi itu bangun dengan terperangah sambil tertatih-tatih dan berkata, "Ya Muhammad, dengarkan, mulai saat ini aku mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah." Dengan perangai yang baik, dengan mengenyampingkan perasaan dendam dan amarah, Rasulullah berhasil menjadikan seorang Yahudi yang tadinya sangat membenci Rasulullah seketika berubah menjadi orang yang beriman kepada ajaran-ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa Magda TV yang berbahagia, ternyata banyak sekali hikmah-hikmah serta keuntungan-keuntungan yang Allah ajarkan kepada kita untuk mengendalikan sifat-sifat kehewanan. Pantas saja dalam pelaksanaan kurban, sebelum kita memotong kurban, terlebih dahulu Allah mengajarkan kepada kita melalui tradisi-tradisi para nabi-nabi yang terdahulu untuk mengucapkan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita agungkan Allah, hanya Allah yang besar dan hanya Allah yang dapat menguasai diri kita. Para pemirsa Magda TV yang berbahagia, oleh karena itu, dari sifat-sifat yang buruk kita hindari, sehingga sifat-sifat buruk itu menjauhi diri kita. Dari sifat-sifat buruk itu yang jauh dan datang adalah sifat-sifat yang penuh dengan kebaikan. Mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan dalam program Bingkisan Cahaya Ilahi ini bisa memberikan manfaat, khususnya untuk diri saya pribadi dan umumnya para hadirin Magda TV yang berbahagia. Itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dapat memberikan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluka, astaghfiruka wa atubu ilaik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.